Usai melepaskan diri dari terjangan Ki Malawi yang menghebat, Empu Wisanata cepat menata kedudukan dirinya. Usianya tak lagi muda, kecepatan telah berkurang namun pergeseran kakinya telah menjadi pertahanan yang sangat kuat. Empu Wisanata tidak banyak membenturkan kekuatan, ia tidak ingin menuruti keinginan lawannya yang seolah tergesa-gesa meski itu hanya sebuah kesan. Ki Malawi memang berniat membenturkan kekuatan agar lebih cepat mengetahui tingkat kepandaian seterunya. Namun lawannya begitu cerdik, Empu Wisanata mampu menghindari benturan dengan gaya bertarung yang luwes dan indah. Empu Wisanata adalah penari di antara mendung yang berarak melintas di atas perbukitan menoreh. Ya, itulah tata gerak Empu Wisanata yang dikembangkan melalui pembicaraan panjang dengan Ki Gede Argajalu. Langkah kaki yang bergeser dengan kecepatan beragam telah meredam keganasan Ki Malawi. Selang 10 atau 16 langkah dari mereka, 4 pengawal menoreh mulai merasakan kebuasan Ki Sarjuma. Jumlah pengawal menoreh tidak dapat dikatakan sebanding dengan ketinggian ilmu lawan mereka. Pengawal menoreh kedodoran menjaga keseimbangan meski belum ada yang terlempar keluar dari lingkar pertarungan. Seorang petarung tidak semestinya memberi tempat bagi lawannya untuk bernapas lebih longgar. Geliat hati Ki Sarjuma memancar keluar dari balik kelopak matanya. Ia bertekad untuk membunuh semua orang, termasuk Sayoga. Sementara pada waktu itu, Sayoga sadar bahaya yang mengintai para pengawal menoreh. Ia mempunyai pilihan di tengah waktu yang terbatas. Namun itu tidak menjadi dalih baginya untuk melanjutkan perjalanan menemui Ki Argapati. Sayoga justru mengambil kesempatan untuk memperbaiki keadaannya. Dalam pikiran Sayoga, Empu Wisanata tentu dapat bertahan dari kebuasan orang-orang yang tidak mempunyai pendirian jelas ini. Tetapi para pengawal, mereka akan hilang ditelan gelombang api Ki Sarjuma. Sayoga tidak mempunyai latar belakang keprajuritan maupun sekadar latihan perang-perangan, tapi ia pernah melihat dan terlibat dalam satu perang yang cukup besar. Ia mencoba mengingat setiap perintah para pemimpin perang tanah perdikan di masa itu. Namun ia kesulitan, maka dapat dipastikan bahwa menghimpun ingatan adalah pekerjaan sulit bagi Sayoga saat itu. Mengenang kembali perintah senapati yang diucapkan saat perang masih berkecamuk ganas, sedangkan saat ini, Sayoga sendiri telah larut dalam kesibukan yang berbeda, tentu saja itu adalah upaya yang keras. Dua pekerjaan sulit karena Sayoga sedang membangkitkan kekuatan serat wajah yang ada dalam dirinya. Ia sedang berusaha untuk itu, tidak mempunyai pilihan lain jika ingin membantu memperpanjang usia para pengawal menoreh. Harapan dan kekuatan Sayoga bertumpu pada serat wajah dan karunia yang maha agung. Hanya itu, lalu ia akan mencoba menyelamatkan kedudukan para pengawal dengan dua bekal itu. Memutar, teriakan yang ditujukan pada para pengawal menoreh sedikit mengejutkan mereka. Mereka tidak paham maksud Sayoga. 4 pengawal itu saling berpandangan dengan kening berkerut. Pertanyaan besar mendekat di benak mereka di tengah-tengah gempuran liar dan buas dari Ki Sarjuma. "Maaf," susul Sayoga lantang sambil menyadari kekeliruannya meneriakkan perintah. "Maksudku, kita bergerak melingkari orang ini. Kita terus bergerak." Ucapan itu disambut dengan senyum kecil para pengawal menoreh. Mereka mengangguk dan merasa sedikit terhibur dengan perintah Sayoga. Perasaan mereka yang sedang dalam tekanan pun sejengkal dapat teralihkan. Bahkan seorang dari mereka berseru, "Aku sempat berpikir bahwa engkau perintahkan kami untuk kembali pulang." "Hei, sepertinya aku pernah melihatmu." Seorang pengawal yang kelihatan berusia paling banyak di antara mereka mengingat Sayoga. "Sepertinya begitu paman," sahut Sayoga. "Ya anggaplah begitu, kita telah bertemu sekarang." Seorang yang lain menimpali dengan senyum yang dipaksakan saat harus melontarkan tubuh menjauh dari jangkauan kaki Ki Sarjuma. Sayoga telah teraliri segenap kekuatan yang bersumber dari serat wajah, namun justru merasa dadanya sempit dan debar jantungnya semakin kuat. Ia merasa bahwa keselamatan 4 pengawal menoreh telah menjadi tanggung jawabnya. "Aku berhutang nyawa pada mereka semua," gumam Sayoga dengan mata menatap lekat perputaran gerak para pengawal. "Kalian," geram Ki Sarjuma, "dalam waktu cepat aku akan menghabisi kalian semuanya. Kalian akan tahu jati diriku sebenarnya. Hari ini adalah menjadi hari yang tidak akan muncul dalam ingatan kalian esok hari." Desir darah Sayoga mengalir makin cepat dan tidak dapat mengabaikan ancaman Ki Sarjuma. Ia tahu dari sinar mata lawan yang menyala dengan liar.
Untuk menutupi gelisah hatinya, Sayoga mencoba meneriakkan satu perintah lagi pada para pengawal menoreh, longgarkan kepungan. Biarkan ia berbuat semaunya. Ucapan itu didengar oleh orang-orang tetapi mereka sedang gelisah. Mereka mengalami sendiri tekanan hebat kawan Ki Malawi ini pada saat kepungan masih rapat dan mereka belum banyak menerima hantaman. Tidak banyak yang mereka lakukan dan memang tidak ada gelar yang dihadirkan untuk menutup tandangnya. Maka mengikuti perintah Sayoga adalah jalan keluar rasa gelisah yang tengah mendera dada mereka. Hujan telah reda, semak dan rerumputan tampak berserak. Para pengawal menoreh kembali menyusun barisan lebih rapi dan kuat. Mereka telah menerbitkan semangat bertempur lebih kuat dari sebelumnya. Mereka mendengar ucapan lantang orang yang mereka tuakan. Mereka harus berbuat sesuatu untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Kekacauan yang terjadi di Rumah Agung Sedayu dan pasar di Pedukuhan Induk kembali mengisi relung hati mereka. Terasalah, bahwa di hadapan mereka tidak ada lagi lawan berat. Tidak ada lagi kematian yang akan memisahkan mereka karena mereka sadar bahwa kematian adalah cara lain untuk bersatu dengan yang mereka cintai. Tanah perdikan menoreh, Ki Sarjuma tersentak. Ia merasakan sesuatu yang berbeda tengah terjadi di lingkar perkelahian mereka. Meski ia tidak merasakan gelisah atau keraguan sedang merayap di dinding jantungnya, ia tetap merasa ada yang berbeda pada saat itu. Ini gila, apa yang terjadi sebenarnya? Apakah orang-orang bodoh ini telah dirasuki penunggu hutan ini? Geram Ki Sarjuma dalam hati. Sayoga telah bersiap penuh menghadapi keadaan dengan segala perkembangannya. Pembuluh darah dan urat syarafnya telah dirambati oleh ilmu yang disadapnya dari Ki Wijil. Guru pertama sekaligus ayahnya. Sayoga dapat merasakan getar serat wajah telah memenuhi seluruh bagian tubuhnya. Berbeda dengan Agung Sedayu yang pernah mempelajari ilmu jalur kisah dewa dari dinding goa serta kitab peninggalan gurunya, Sayoga hanya mewarisi satu jalur perguruan. Sayoga mengembangkan segala unsur yang ada dalam dirinya berdasarkan hubungannya dengan semesta di sekelilingnya. Ia meresapi perjalanan angin, watak air, api dan bebatuan yang menjadi temannya saat menempa diri di banyak aliran sungai. Semuanya tengah bergolak dan seakan mencari jalan untuk meledak. Unsur yang telah berpadu selaras telah siap melesat keluar menggetarkan jagat raya. Paman dan kakang sekalian, kita mungkin tidak akan mengulang perjumpaan dengan orang-orang yang sebenarnya menyimpan harap untuk bertemu lagi. Lantang Sayoga berkata, kita tidak melihat kemungkinan lain kecuali menghentikan langkah orang ini, saat ini, dan sebenarnya, tandang orang yang tidak mempunyai pikiran jelas ini bukan sebuah kemampuan yang menakutkan kita semua. Ia hanya seorang rendahan dari pengikut orang tamak. Ucapan itu terdengar dan langsung menusuk jantung Ki Malawi. Demikian Ki Sarjuma seketika menggelegak, hatinya bergejolak hebat. Baginya, ucapan Sayoga adalah sebuah peringatan yang benar-benar menempatkannya pada kedudukan rendah. Raut wajahnya padam, benar-benar terbakar oleh kata-kata Sayoga. Bagaimana anak itu dan sekawanan cecurut ini akan menghentikanku? Sayang sekali, ia telah bermimpi di waktu yang salah. Mereka akan mengenalku seketika. Saat mereka lumat olehku, Ki Sarjuma membatin. Sayoga datang menerjang dengan kekuatan seperti air bah yang menyapu bersih lembah. Kekuatan di dalam dirinya telah luluh dan menyatu dengan sekitarnya. Angin berpusar hebat mengiringi lonjakan dahsyat tenaga Sayoga. Kecepatan Sayoga seolah meningkat lebih hebat dan nyaris tidak dapat dipercaya bahkan oleh matanya sendiri. Ki Sarjuma telah bergerak mengimbangi ilmu Sayoga yang tiba-tiba meningkat hebat. Tumit Ki Sarjuma menjulur bagian dada Sayoga, lalu mendadak mengubah arah sasaran. Sayoga telah menghitung perkembangan berdasarkan tata gerak yang aneh dari Ki Sarjuma. Sebuah kejutan dilakukan oleh Sayoga, ia menyambut kepalan tangan Ki Sarjuma dengan tangan terbuka. Hentak tenaga dari dua orang ini bagaikan ledakan dahsyat yang terjadi di udara. Begitu mengejutkan, dua orang yang memulai serangan dengan bentakan-bentakan keras ini membuat orang sekitarnya seolah kehilangan jantung. Sesekali keduanya terpental beberapa langkah ke belakang setiap kali saling membenturkan tenaga. Pada satu kesempatan, tubuh Sayoga melenting dan berputar beberapa kali di udara, meluncur deras ke arah Ki Sarjuma seperti harimau menerkam mangsa, tetapi dengan sigap lawannya meloncat ke samping sambil melepas satu pukulan keras menghantam bagian kepala. Lelaki muda dari Kedawung itu menarik lengan menghadang laju pukulan Ki Sarjuma, namun akibatnya adalah tubuh Sayoga terlontar seperti batu besar yang meluncur dari puncak tebing.
Ia bergulingan di atas tanah berlumpur namun dengan cepat ia bangkit lalu berdiri tegak dengan kaki merenggang depan belakang. Perkelahian itu berhenti sejenak. Sayoga terlihat sedang mengatur napasnya yang memburu, jantungnya berdebar kencang setelah benturan sangat keras itu ternyata mampu mengguncang isi dadanya. Kisarjuma pun telah merunduk, bersiap melepas gebrakan yang mungkin lebih dahsyat dari sebelumnya.